Look, people ask me what the future is. All I know is I'll be doing this. All I know is things are moving quick. That's convenient for me cause that's how I live. Now they see me out here moving up. You don't like me, that makes two of us. Time change, yeah, I can't adjust. Yo, it's who you are, not who you are. Yeah, just when you're up. They say this single is one. Halo players, selamat datang di Play Automotive by Play Media. Kali ini ada Kawasaki ZX25R 2018 atau 19 gitu ya. Entahlah, gue lupa. Ya, ini adalah Kawasaki ZX25R ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Wow, sangat keren. Ya, tadi mungkin ada sedikit-sedikit di opening itu ada teaser-teaser. Kali ini gue mau review singkat aja nih tentang motor ini. Kenapa gue bilang review singkat? Karena gue nggak mungkin review full. Kayak, ini bautnya ukuran berapa kan? Nggak mungkin juga sih, ya kan? Kita dapat unit warna biru dan ini sudah ada sedikit perubahan modifikasi tentunya. Ini tadi spionnya udah di remove ya, jadi udah racing look. Dan kebetulan juga peleknya udah di repaint jadi warna merah marun. Tentu saja ala racing Dove gitulah ya. Spesifikasi dasarnya Kawasaki ZX25 ini adalah 250 cc 4 silinder segaris. Yang dimana kalau dari spesifikasi bukunya ya, mungkin bisa dilihat di sini atau di sini enggak. Ngapain editor tahu. Ini ada 249,7 cc. Mesinnya konfigurasinya DOHC juga. Ada 16 katup kalau nggak salah di dalamnya. Kayak mobil ya. Ya, karena dia 4 silinder ya. Jadi ini ada 4 silinder. Suaranya pasti kayak suara mobil, suaranya kayak Moge, tapi cc cuma 2,5. Juga ditambah ini udah pakai shock depannya upside down. Dan stangnya pun ini udah under yoke. Kalau dari informasi yang dapat, Kawasaki ZX25R ini dia udah mengusung juga bawaan ya dari pabrikannya itu namanya KQS, Kawasaki Quick Shifter. Jadi motor ini lo bisa ngoper gigi tuh tanpa mencet kopling. Ya paling ngecentak gitu-gitu pala lu lah ya. Biasanya sih begitu. Pokoknya suaranya enak deh. Ini sudah banyak dijualan di pasaran itu, barang-barang aftermarketnya, barang-barang modifnya itu sudah ada. Dan ini juga udah dipasangin ini ya, engine bar. Ini buat slider. Jadi kalau misalkan amit-amit crash, dia jatuhnya nggak langsung kena body. Jadi kena sini dulu. Bopak lah ibarat kata. Tapi jangan sampai crash lah ya. Kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Yang pasti dengan safety riding, menggunakan helm, jaket yang tebal, celana tebal, menggunakan sepatu. Yang pasti menggunakan sepatu karena apa? Sangat berbahaya berkendara dengan sendal atau sendal jepit, slop itu berbahaya. Makanya players, jika Anda ingin memiliki motor ini, berapa sih bang harganya? Ya, kalau buat unit yang kayak gini itu tergantung ya, dia ada yang ABS, ada yang non ABS, dan ada juga tergantung stripping biasanya. Itu start from 90 jutaan sampai 100 jutaan. Dan kalau mungkin yang secondnya bisa dicari di showroom-showroom terdekat di kota Anda. Ini juga udah diganti bagian visor depannya yang biar kelihatan lebih nunduk. Mungkin ditangkinin nanti ada kalau kelihatannya di sinematiknya juga. Ini udah make tank cover dengan lapis karbon. Bukan kaleng-kaleng nih karbon. Nanti yang punya tahu. Kasih tanya aja dah sama yang punya ya, ini modifnya di mana. Ini udah ada semi undertail. Kenapa dibilang undertail? Karena dia sebenarnya bisa di remove spakbor dari bawahnya. Tapi ini sudah pakai aftermarket. Cuma gue lupa mereknya apa. Dan ini plat nomor belakang tetap terpasang tapi nggak ada spakbor ya, seperti biasa lah ya. Lu tau lah kalau hujan ya. Keluh kesahnya seperti apa kalau pakai nggak ada semi undertail kayak gini. Muncratnya tuh sampai. Nah ini juga udah diganti ya. Nih, ini kan gedok nih. Gedok godek. Karena ini udah diganti, bukan stop lamp bawaan dari Kawasaki ZX25R-nya. Ini sudah menggunakan stop lamp 3-in-1 di mana di sini udah ada sen, stop lamp, sen. Kalau buat gigi mundur biasanya warna putih, cuman kan motor nggak bisa mundur. Terus ini juga udah pakai monoshock ya. Dia pakai yang 45 derajat begini. Mungkin kalau pakai motor sport emang banyak yang mengusung shock monoshock seperti ini dengan derajat 45 derajat. Cuma gue nggak tahu fungsinya apa juga ya. Tapi banyak yang diganti pakai partnya ZX10 kadang-kadang shocknya. Entah kenapa buat kayak reboundnya atau kekerasan kelunakannya itu bisa diatur soalnya. Dan ini udah yang pasti udah cakram depan belakang. Masih pakai tromol. Gila lu ya. Kenapa suaranya bisa seenak itu, kawan-kawan? Di sini sudah menggunakan knalpot Leo Vince. Ya bisa dilihat ya kawan-kawan. Ini ada knalpot Leo Vince, tapi slip on mungkin ya. Jadi emang diganti di mufflernya aja. Slip on ini yang short tipenya.
Dia ini namanya, kalau di bawah ini namanya underbelly. Ini juga di step ridernya ya. Ini sudah mengusung, jadi kalau misalkan crash dia anti patah. Karena kalau patah pasti mahal kan gantinya, lu tahu kan. Ini udah safe lah ya kalau buat crash apa. Tapi ini sayang banget knalpotnya belum ada protektornya. Ini juga ada udah dudukan pedok ya, karena ini motor nggak ada standar 2. Jadi kalau mau beli standar 2, lu beli pedok sama beli ginian nih. Ini namanya apa ya? Pedok stand apa kalau nggak salah. Nah, ini kan udah dimodif ya, sebagiannya doang sih, tapi nggak semuanya ya. Sekarang kita lihat ini interface-nya. Nah, ini kan ada keterangannya N nih. N itu artinya nanti. Jadi jalannya tuh nanti dia, nggak sekarang. Ini RPM redline-nya ada di 18.000 sampai 20.000, tapi 17.000 udah mulai redline sebenarnya. Tapi dia bisa capai itu 49 atau 50 PS dari horsepower-nya sih ya. Itu di angka 11.500, jadi cukup sampai sini tuh tenaganya udah keluar. Bensin pasti ya main aman aja lah ya, minimal itu RON 92 atau oktan 92. Kapasitas tangki bensin mungkin banyak, ini hal sepele tapi banyak yang ditanya ya. Ini kapasitas bensinnya itu 15 liter 15 liter dengan bobot motor itu beda-beda. Dari yang tipe ABS sama non ABS itu beda. Mungkin yang non ABS itu 180 kiloan ya, mungkin yang ABS 182, gue lupa juga. Nah players, tadi lu pada udah lihat kan mesinnya ada 4 knalpotnya. Nah, lu mungkin pada penasaran suara kayak gimana kan? Langsung kita nyalain aja kali ya. Ayo kita coba nyalain. Ya, kurang lebih begitulah ya suaranya. Enak. Di kuping tuh nyaman gitu ya, tentram, adem. Nah, mungkin segitu aja review kali ini. Gue Penyo dari Play Media pamit undur diri. Bye.